saya Gibi, saya kelas 7. Hari ini saya ingin mempresentasikan isi buku karya John C. Maxwell dan Jean Fisher berjudul Leading from the Lockers. Mohon disimak. Leading from the Lockers. Kamu bisa menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin bisa siapa saja. Kita tidak perlu menjadi presiden, pendeta, atau harus berasal dari negara asing. Usia pun tidak bisa menghalangi kita untuk memimpin. Seorang pemimpin bisa menyesuaikan sasarannya agar bisa dicapai lebih mudah. Berhenti dan perhatikanlah. Pemimpin merupakan orang yang memberi pengaruh kepada orang di sekitarnya dan mereka akan menggunakan pengaruhnya untuk memimpin orang lain untuk berhasil bersama dia. Disengajakan atau tidak, pengaruh yang diberikan bisa bersifat positif atau negatif. Ada dua jenis pemimpin, ada yang bos dan pemimpin sejati. Pemimpin ngebos menyuruh orang berbuat-buat, mengandalkan kekuasaan, membuat orang lain takut, memikirkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain saat timbul masalah. Sebaliknya, pemimpin sejati mengajari orang apa yang mereka perlu ketahui, mengandalkan hubungan-hubungan baik, membuat orang lain semangat untuk bekerja, memikirkan kelompoknya selain dirinya sendiri, dan mencari cara untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Integritas. Integritas sangat penting untuk memimpin. Integritas menentukan apa yang kita perbuat dan bagaimana orang lain akan memberikan respons. Jika kita berintegritas, konsisten, dan kepercayaan kita terjamin, takkan ada perbedaan antara seperti apa kita terlihat, seberapa berat dan buruk situasinya. Perubahan. Pemimpin kadang-kadang harus berubah agar bisa memimpin dengan baik. Perubahan artinya mencoba hal-hal baru. Jadi normal jika kita merasa tidak nyaman dan takut untuk berubah, karena kita sudah terbiasa dengan cara kita yang dulu. Dengan berubah, kita menjadi lebih sadar dengan hal-hal yang akan mencoba menghalangi kita. Bagaimana caranya menjadikan segalanya terlaksana? Pertama, dahulukan yang utama. Yang kedua, gunakanlah waktu dengan baik, kalau tidak, waktunya sia-sia. Yang ketiga, tidak meributkan soal sepele. Ketiga R. Mungkin kita akan mempunyai masalah untuk memprioritaskan apa yang dahulu. Ketiga R akan membantu kita. Ketiga R merupakan required, return, and reward. Ketiga R membantu kita menempuh ke arah yang benar. Required artinya tuntutan, return sama dengan imbalan, dan reward artinya upah. Perangkap-perangkap. Terkadang mungkin kita beku ketika harus mengerjakan banyak hal sekaligus. Jadi saat kita kewalahan seperti itu, kita harus memprioritaskan apa yang kita kerjakan dulu. Ketika dihadapkan keputusan, tanyakanlah diri sendiri. Bisakah orang lain mengerjakan salah satu ini? Dan yang manakah dari semua ini yang akan mendatangkan imbalan terbesar bagiku atau bagi kelompokku? Apa yang harus dilakukan ketika timbul masalah? Sangat ingin memecahkan masalah, kita harus melibatkan diri sendiri, mengerahkan kemampuan terbaik kita, fokus pada objektif, pantang menyerah, dan mengambil inisiatif. Cara memecahkan masalah adalah yang pertama, menganalisis persoalannya, dan yang kedua, galilah akar persoalannya. Nah, terus gimana itu galilah akar persoalan? Yang pertama, ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang tepat, tanyakanlah kepada orang-orang yang tepat, kumpulkanlah fakta-fakta yang sesungguhnya, dan keempat, libatkanlah diri sendiri.
disiplin diri. Seorang pemimpin baik mengetahui kepentingan mengendalikan diri atau self-control. Walaupun tidak semua bisa melakukannya dengan mudah, untuk mengendalikan diri kita harus melatihkan diri sendiri. Semua ini tergantung diri kita sendiri dan tidak bisa dipaksakan orang lain. Nah, bagaimana cara belajar untuk mengendalikan diri? Kita bisa belajar untuk mengendalikan diri dengan hal-hal kecil, seperti mengerjakan PR sebelum nonton TV, membersihkan mainan sebelum memainkan mainan lain, mandi saat pulang sebelum mengerjakan yang lain. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita akan ditaklukkan oleh hasrat. Dengan mengendalikan diri, kita bukan hanya menjadi pemimpin yang baik, tetapi kita bisa menjadi orang yang terorganisasi, layak dipercaya, dan tanggung jawab. Bagaimana caranya untuk menjadi terorganisasi? Pertama, tetapkan prioritas kita. Kedua, kembangkanlah sistem yang efektif bagi kita. Ketiga, antisipasikanlah yang tidak disangka-sangka. Keempat, organisasikan ruang kerja agar bisa bekerja lebih nyaman. Kelima, fokuslah oleh hasil-hasilnya bukan pada kegiatannya. Tanggung jawab sama dengan kerja. Pemimpin yang disiplin diri adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Mereka bukan hanya bertanggung jawab oleh perbuatan kelompoknya, mereka juga bertanggung jawab oleh perbuatan diri sendirinya. Kalau kita menjadi pemimpin, kita akan diharapkan untuk berbuat lebih dari kelompok kita. Bagaimanakah sikap kita? Bagaimana orang bereaksi kepada kita tergantung dengan sikap kita. Sebaik apapun kita pikir kita bisa menyembunyikan sikap buruk kita, orang akan mengetahuinya dari wajah kita. Sikap lebih penting daripada penampilan, keterampilan, talenta, uang, keadaan, kegagalan, sukses, atau masa depan. Kita bisa selalu mengatur sikap kita. Sikap yang membuat perbedaan dalam memimpin orang lain, kita akan bertanggung jawab untuk sikap kita sendiri, bukan orang lain. Ekspektasi dan sikap. Ekspektasi sangat erat hubungannya dengan sikap. Apa yang kita ekspektasikan bisa jadi keliru sepenuh-penuhnya, tapi itu akan menentukan sikap kita. Sesuaikanlah layarmu. The pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, the leader adjusts the ship's sails. Yang pesimis mengeluh tentang anginnya, yang optimis mengharapkan anginnya untuk berubah, tapi si pemimpin menyesuaikan layarnya. John Marley. Kondisi. Banyak orang tidak percaya atau tahu bahwa kebahagiaan merupakan kondisi. Jika hal berjalan lancar, mereka bahagia. Jika hal tidak berjalan lancar, mereka sedih. Allah lah yang memilih apa yang kita alami dan kita yang akan memilih bagaimana kita melaluinya. Apa kita yang menjadi si pesimis, optimis, atau pemimpin. Itu harus kita yang memilih untuk diri sendiri. Kepemimpinan adalah pengaruh. Orang tertular oleh sikap kita seperti orang tertular oleh flu. Jika kita tersenyum, kita akan mendapatkan banyak senyuman balasan. Dan sebaliknya, jika kita mengernyitkan dahi, maka kita juga akan mengernyitkan dahi dan mereka akan menggerutu. Nah, jadi bagaimana kita merubah sikap kita untuk yang lebih baik? Yang pertama, identifikasikanlah perasaan-perasaan bermasalah, perilaku-perilaku bermasalah, pemikiran bermasalah, dan pemikiran yang benar. Amalkanlah prinsipmu secara nyata. Dari impian menjadi kenyataan. Manusia bukanlah mengikuti impian itu sendiri. Mereka mengikuti pemimpin yang mempunyai impian tersebut dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan jelas. Biasanya,
mereka menerima sang pemimpin sebelum mereka menerima impiannya. Semua manusia memandang impian secara berbeda-beda. Dengan mendahulukan orang lain, kita bisa mempunyai visi lebih besar. Apa yang Allah harapkan dari kita? Karunia Allah kepada kita adalah potensi, dengan kata lain, talenta-talenta atau kemampuan-kemampuan kita. Balasan kita kepada Allah adalah apa yang kita perbuat dengan potensi kita. Pemimpin besar mempunyai panggilan lebih besar. Menciptakan mahakarya kita. Pemimpin besar menjelaskan visi mereka dengan menggambarkan kepada pengikutnya. Setiap visi mempunyai unsur-unsur tertentu, dan seorang pemimpin besar membuat orang-orang mengerti, menghargai, dan melihat impiannya. Dan untuk membuat impian kita kabul, kita membutuhkan hal-hal ini untuk membuat mahakarya kita. Cakrawala. Tanggung jawab kita sebagai pemimpin adalah menggambarkan langit setinggi-tinggi mungkin. Kita perlu mendorong pengikut kita untuk menjangkau bintang-bintang. Matahari. Pemimpin yang kuat dan cerah menjadikan segalanya tampak menyenangkan serta layak dikerjakan. Pegunungan. Setiap visi mempunyai tantangan-tantangan sendiri, dan tugas kita adalah untuk meyakinkan pengikut kita untuk ikut mendaki gunung serta menyusuri tebing-tebingnya. Kebebasan dan semangat, itu yang harus pengikut kita lihat saat mendengarkan dan melihat visi kita. Bunga. Walaupun sedang bekerja untuk mencapai impian itu, sewaktu-waktu memang penting untuk beristirahat dan bersantai untuk sekali-kali. Jalan. Impian kita membutuhkan tempat untuk memulai serta jalan untuk ditelusuri. Itu tugas kita sebagai pemimpin untuk memimpin jalan itu untuk pengikut kita. Diri kita sendiri. Kita tidak bisa lupa untuk menggambarkan diri kita sendiri. Ini akan menunjukkan pada pengikut kita bahwa kita juga semangat dan termotivasi oleh impian kita. Gambarkan hal-hal yang mereka juga sukai. Walaupun itu visi kita, juga penting untuk mendengarkan pengikut-pengikut kita karena kita merupakan tim. Pemimpin besar mendengarkan dan menghargai pendapat pengikutnya. Nah, ini tipe-tipe orang yang dapat menghalangi impian kita. Yang pertama, pemimpin yang terbatas. Pemimpin yang terbatas tidak bisa melihat impiannya dan tidak akan berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Memikir konkret terperangkap kakinya, mereka tidak bisa melihat lebih dari saat yang sekarang. Yang ketiga, pembicara dogmatis. Mereka sama saja dengan penghambat impian. Agar pasti tentang sesuatu, kita harus mengetahui segalanya atau tidak sama sekali. Kebanyakan pembicara dogmatis tidak tahu apa-apa, tapi masih saja bicara. Nomor keempat, pecundang besar. Mereka melihat kegagalan-kegagalan mereka masa lalu dan terus takut untuk mengambil resiko lagi atau mencobanya, dan karena itu mereka tidak akan mencapai impian mereka. Moto mereka adalah, kalau dalam upaya pertama kamu tidak berhasil, hancurkan semua bukti-bukti kamu cobanya. Mungkin mereka juga akan berusaha menghancurkan upaya siapapun untuk mencobanya lagi. Yang berpuas diri. Mereka suka kenyamanan, kepastian, dan ketentraman di kehidupan. Terkadang itu membawa kemalasan, kebosanan, dan tanpa visi. Yang keenam, yang terperangkap dalam kemapanan. Yang terperangkap oleh kemapanan adalah orang yang telah sukses di masa lalu dan selalu memakai cara itu sampai sekarang karena mau sukses lagi. Orang seperti itu tidak mau berubah cara-caranya dan akhirnya akan gagal gara-gara maksa cara itu setiap kali. Yang 7, yang mengikuti pemimpin.
Mereka ingin menjadi bagian dari, bukan terlepas dari kelompok. Mereka akan menyambar impiannya hanya setelah sebagian besar pengikut lainnya menyambarnya. Jangan cari mereka di baris depan, dan orang seperti ini suka cari yang aman dan takut mengambil resiko. Mereka akan mau memastikan bahwa suatu akan berhasil sebelum ikut serta. Yang kedelapan, yang selalu melihat masalah. Yang selalu melihat masalah hanya akan melihat masalah dan membawa energi negatif pada tim kita. Yang mementingkan diri hanya merusakkan visi pemimpin, karena mereka hanya mementingkan diri sendirinya. Peramal kegagalan menyebarkan pesimisme kemanapun dia pergi. Semua gambar mereka penuh sama bayangan-bayangan suram. Mereka akan bicara seperti hal ini. Tidak penting kalau gelasnya setengah penuh atau kosong, isinya akan menguap pada akhirnya. Pemimpi. Tidak salah untuk bermimpi. Malah, bermimpi itu sangat penting. Walt Disney, Henry Ford, Fred Rogers, Robert Woodruff bisa sukses karena mereka berani bermimpi. Giliran kita memimpin. Walaupun sudah bisa menjadi pemimpin yang layak dan bisa bermimpi, kita harus mempunyai pengikut jika mau memimpin, bukan? Kita harus motivasikan pengikut kita jika ingin menjadi pemimpin. Karena manusia perlu merasa penting. Nah, cara motivasi pengikut kita gimana? Semua orang mau dihargai. Beri pujian akan buat mereka merasa terhargai. Semua orang butuh dorongan. Pemimpin yang sukses mengetahui gimana untuk memberi dorongan itu kepada pengikut-pengikutnya. Dan pasti semua orang membutuhkan model panutan. 5 hal yang paling memotivasi. 1. Merasa kontribusi mereka berharga. 2. Menjadi bagian dari pengembangan dan perencanaan impian itu. 3. Orang telah diakui. 4. Orang mau ide-ide yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. 5. Orang juga mau mengetahui kalau mereka bisa sukses. 4 hal yang mematikan motivasi. 1. Orang yang merendahkan. 2. Manipulator. 3. Tidak rela orang lain senang. Dan 4. Orang yang menjatuhkan orang lain. Nah, caranya memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Yang pertama, lakukan secara pribadi, jangan depan umum. Lakukan secepat mungkin sebelum memperparah. Atasi persoalan satu persatu agar tidak kewalahan. 4, begitu sudah sampaikan maksudmu, jangan mengulanginya. 5, bahaslah tentang yang bisa diubah tentang orang yang bersangkutan. Jika kita meminta hal yang tidak mampu dia ubah, itu akan menumpuk beban. 6, hindari sindiran. 7, hindari kata-kata selalu dan tidak pernah. 8, ungkapkan kritik dalam bentuk saran atau pertanyaan apabila mungkin. 9, jangan minta maaf untuk mengkonfrontasikan orang yang bersangkutan. Dan yang ke-10, jangan lupa memberikan pujian. Santapan ego. Maksudnya dari ego ini bukan egois, tapi ego dalam diri kita sendiri. Nah, santapan ego adalah yang dibutuhkan manusia untuk membangun harga dirinya. Pemimpin yang baik tidak mencuri santapan mereka. Hubungan-hubungan yang baik tumbuh dengan meningkatkan harga diri. Lewat buku ini, saya belajar adalah semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin sejati. Pemimpin sejati mempunyai mentalitasnya, mengambil inisiatif, mempunyai sikap yang benar, mempunyai mimpi, rela berkorban, bisa mengendalikan diri, berintegritas, bisa memecahkan masalah,
minta bantu pengikut-pengikutnya, motivasi pengikutnya dengan benar, ingin membantu pengikutnya terorganisasi, pantang menyerah, dan akan membuat impiannya nyata. Dari buku ini, saya belajar tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati.